Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Sebaiknya Anda Tahu. Di mana selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, gelaran Pesta Demokrasi tahun 2019 tidak terasa sudah dekat. Dan saat ini kerap kali kita jumpai beberapa alat peraga kampanye yang sudah tersebar di berbagai sudut. Pertanyaannya adalah, sudah benarkah penempatan dari alat peraga kampanye tersebut? Untuk itu, sebaiknya Anda tahu kali ini akan mengangkat tema tentang alat peraga kampanye. Dan telah hadir bersama saya 3 orang narasumber yang akan membahas tema kali ini. Di mana narasumber yang pertama ada Bapak Debi Arianto yang merupakan Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Lubuk Linggau. Halo, apa kabar Pak Debi? Selamat datang di Sebaiknya Anda Tahu. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Bahusi yang merupakan wakil dari Badan Pengawas Pemilu. Di sini bertindak sebagai Koordip Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Pak Bahusi, apa kabar? Selamat datang di Sebaiknya Anda Tahu. Dan narasumber yang terakhir yaitu ada Bapak Elba Roma yang merupakan Kasat Pol PP. Baiklah, langsung saja kita berbincang dengan ketiga narasumber kita kali ini. Kita mulai ke KPU dulu kali ya, Pak Debi. Bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah tentang pemilu ini sendiri yang berhubungan dengan alat peraga kampanye. Terima kasih. Oke. Pertama sekali tentu saya mengucapkan terima kasih kepada SIL TV yang sudah mengundang kami untuk menjadi salah satu pembicara dalam acara Sebaiknya Anda Tahu. Oke. Jadi pagelaran Pesta Demokrasi 2019, betul. kemudian umum serentak itu Pileg dan Pilpres, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi di pemilihan umum kali ini kita akan mencoblos atau memilih presiden dan wakil presiden, kemudian calon-calon legislatif kita juga para DPD yang sudah mendaftarkan diri. Betul. Di Kota Lubuk Linggau. Nah, yang berhubungan kemudian dengan kampanye adalah yang pertama tentu saja Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur seluruh regulasi dan aturan yang dijadikan kiblat dari para penyelenggara juga peserta pemilu yang berpartisipasi langsung, itu sebagai acuannya ke sana, ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian diterjemahkan lagi dalam PKPU Nomor 23 tahun betul. 18 tentang kampanye, dan APK diatur dalam PKPU PKPU ya, nomor 23 betul. Jadi di PKPU itu dari pasal 32 itu sampai pasal 34 itu menyebutkan seluruh regulasi yang ada, bahwa yang pertama sekali ya APK itu bisa dibuat oleh peserta pemilu, kemudian bisa juga langsung difasilitasi oleh KPU Kota Lubuk Linggau ya. Kemudian lagi di sana regulasi tentang ukurannya, tentang jenis-jenis APK. Jadi APK itu ada baliho, ada spanduk, ada umbul-umbul, kemudian ada lagi videotron. Spek-speknya ada di PKPU tersebut. Betul. Nah, jadi kami menindaklanjutinya dengan mengadakan atas petunjuk teknis dari KPU RI, kemudian juga dari KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kami mengadakan yang pertama sekali rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, mewakili seluruh unsur ya, dengan seluruh lurah, kemudian camat, kemudian dinas perizinan dan penanaman modal, kemudian dari Pol PP, dari Polres, dari Dandim, yang berhubungan stakeholder, yang berhubungan dengan APK. Betul. Di dalam kesepakatan itu kami tentu meminta titik-titik pemasangan alat peraga juga untuk kampanye akbar, lokasi-lokasi kampanye akbar. Seperti yang kita ketahui, kami sudah menerbitkan pedoman teknis, sudah kami bagikan semua ke Jadi seluruh disebarkan peserta begitu pemilu. ya. Oke. Seluruh peserta pemilu di Kota Lubuk Linggau kami sudah berikan semua, seluruh partai politik yang berpartisipasi di Kota Lubuk Linggau, ada 15 partai politik yang berpartisipasi, sudah kami sebarkan semua hasil dari kesepakatan tersebut. Itu untuk lokasi, kemudian jadwal kampanye. Nah, yang kedua kami mengadakan rakor bersama peserta pemilu, kemudian dari Bawaslu juga, untuk menentukan spesifikasi apa saja. Karena di dalam PKPU itu kan gambarannya secara umum. Betul. Bahwa ini ukurannya Pak, ya. Tapi di sana tidak ada
jumlah, tentang penjelasan jumlahnya. Oke. Ya. Dan tempat-tempatnya di Nah, mana dan saja tempat-tempatnya. begitu ya? Ya. Nah, itulah kembali ke awal tadi, kenapa diadakan rakor dengan pemerintah daerah. Ya tentu mereka yang paham benar bagaimana regulasi dan titik-titik mana saja yang bisa dijadikan tempat untuk memasang alat peraga. Alat peraga, Ya, itu adalah domain mereka kemudian. Nah, kemudian domain kita adalah kita bersama-sama bersepakat dengan partai politik pada waktu itu, kemudian bersama Bawaslu menentukan ukuran. Oke. Ukuran sudah, kemudian jumlahnya. Jadi dalam kesepakatan itu jumlah yang difasilitasi kemudian oleh KPU Kota Lubuk Linggau sesuai dengan petunjuk dari KPU RI kemudian dari KPU Provinsi adalah 10 buah untuk baliho. 10 buah untuk baliho yang Ya. difasilitasi oleh KPU betul ya? Kemudian 15 buah. 16 buah. 16 buah. 16 buah untuk spanduk. Spanduk. Untuk setiap partai politik ya. Betul. Untuk DPD dia berbeda lagi, ada lagi aturannya. Kemudian untuk presiden dan wakil presiden berbeda lagi, tapi rasanya tidak terlalu jauh. 10 untuk baliho, kemudian 16 untuk umbul-umbul, ya. umbul begitu. Jadi untuk seluruh peserta pemilu, baik itu legislatif, baik itu eksekutif, kemudian para senator kita DPD itu difasilitasi sebagian oleh KPU Kota Lubuk Linggau. Oke. Ya, kemudian mereka bisa membuat sendiri. Dan kesepakatan tentang jumlah untuk Kota Lubuk Linggau, terutama partai politik, karena kita memang berkonsentrasi di pemilihan DPRD Kota Lubuk Linggau ya. Betul. Di 15 partai politik yang ikut dalam pemilu Dalam putaran 2019 pemilu begitu ini. ya. Oke. Nah, di pertemuan tersebut kami sudah menyepakati bahwa untuk setiap kelurahan yang perlu digarisbawahi adalah setiap kelurahan. Setiap kelurahan Berarti terlebih ada dahulu. 72 kelurahan di Kota Lubuk Di Linggau. Kota Lubuk Linggau, oke. Ya, untuk setiap kelurahan partai politik berhak untuk memasang 5 baliho. Hanya 5. 5 maksimal baliho. itu ya. Maksimal Oke. partai politik. Betul. Kemudian 7 spanduk, oke. Ya. Dan kalau untuk umbul-umbul, nah inilah kemudian kita menyediakan ruang untuk caleg-caleg. Oh, begitu. Iya. Jadi kami sepakati kemarin di pertemuan itu bahwa dia kan peserta pemilunya terdiri dari partai politik. Partai Betul. politik punya caleg-caleg dong. Betul. Mereka juga ingin mensosialisasikan dan Mengekspresikan mengaplikasikan diri diri gitu. mereka ya. Bahwa ini loh saya. Iya, betul. Ini loh saya ingin mengenalkan diri kepada seluruh masyarakat pemilih saya. Oke. Ya, pada seluruh responden saya. Nah, jadi kami berikan ruang kepada mereka dalam regulasi seperti ini. Jadi kami buat fleksibel seperti ini. Untuk setiap kelurahan dalam setiap dapil, saya asumsikan seperti ini di Dapil Barat. Oke. Dapil Barat itu rata-rata setiap caleg itu 8 orang di setiap partai politik. Ada juga yang tidak, tapi regulasi umumnya 8 orang. 8 Karena orang, di sana ada 8 wakil rakyat yang akan duduk di Petanang nanti ya. Iya. Setelah pasca pemilihan. Pasca pemilihan gitu ya. Jadi ada 8 caleg di sana. Oke. Nah, jadi ruangnya kami beri di setiap kelurahan dalam wilayah Dapil 1 Barat. Oke. Itu setiap caleg diperbolehkan untuk memasang 1 umbul-umbul. Oke. Setiap kelurahan. 1 umbul-umbul Satu umbul-umbul di Oke. setiap kelurahan. Nah, untuk ukuran KPU RI dalam regulasinya di di PKPU memang agak meluaskan kayaknya ukuran. Masalahnya kalau normal Agak susah juga ya iya, kalau kita. Normalinya itu normal kita. Ya, sesuai Di dengan normal standarnya kita sesuai standar itu biasanya 0,5 dikali 7 meter. Jadi Oke. dia melebar Oke. 0,5 memanjang ke Memanjang, atas betul. itu 7 meter. Tapi di dalam PKPU itu dibuat 5 5. Oke. lebar. Oh, lumayan juga ya. Kemudian iya, 7 Perbandingan juga. umbul-umbul. Dan itu dan 7 meter Betul. ke atas. Tapi itu adalah ukuran maksimal. Maksimal ya. Kalau maksimal berarti kecil dari itu boleh dong. Oke. Apapun variasi bentuknya boleh dong. Asal jangan lebih nutupin rumah orang iya, nanti. itu regulasinya kemudian. Ya, itu yang sudah kita tuangkan dalam kesepakatan bersama sehingga kami membuat sebuah petunjuk teknis, pedoman teknis bagi seluruh peserta pemilu. Oke. Jadi ini loh aturan main Aturannya. kita. Di samping kita punya regulasi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, kita juga punya regulasi di PKPU Nomor 23 tadi ya. 23 tahun 2018. Kita punya petunjuk teknis dari KPU RI, kita punya petunjuk teknis dari KPU Provinsi. Kita juga di domain Kota Lubuk Linggau, Iya. ya, kami sebagai penyelenggara tentu punya petunjuk teknis. Betul. Dan itu sudah kami bagikan. Dan itu harus disosialisasikan Sudah ya. Sudah Kita kami sudah- sosialisasikan, sudah kami bagikan setiap partai peserta Oke. pemilu. Jadi poin-poinnya seperti itu. Ya.
Oke, nah masalah tadi kita berbicara tentang ukuran dan juga jumlah. Siap. Lalu peletakannya sendiri, tempat-tempatnya tentu saja ada Ya. tempat-tempat yang diperbolehkan Ya. ataupun tidak diperbolehkan Ya. gitu. Bisa dijelaskan ke Ya, pemirsa di rumah. yang pertama sekali ya tentu tidak diperbolehkan dipasang di rumah ibadah. Itu yang Betul. pesan Itu yang kita sangat tangkap paling wajib ya, itu ya. pesan Jangan yang kita tangkap politik agama harus dipisahkan gitu. Dari PKPU nomor 23 tahun 2018 adalah kemudian yang pertama sekali dilarang adalah di tempat ibadah dan halamannya. Betul. Ya, yang kedua adalah di fasilitas pemerintah, gedung-gedung perkantoran milik pemerintah, apapun yang bernama pemerintah, baik itu vertikal maupun daerah, otonomi daerah, itu ya tidak diperbolehkan untuk dipasang Umbul-umbul umbul-umbul, gitu. apalagi baliho itu dan sebagai Ya, macam segala bentuk ya, alat APK peraga lah, kampanye ya gitu kita ya. tidak perbolehkan di sana. Kemudian lagi di fasilitas kesehatan. Oke. Baik itu fasilitas kesehatan swasta maupun milik pemerintah, Pemerintah. ya. Kemudian lagi tidak diperbolehkan di lembaga pendidikan. Betul. Lembaga pendidikan bisa di sekolah atau di kuliah berarti Kuliah, ya. universitas Apapun gitu ya, atau yang sekolah. sifatnya Betul. lembaga Yang pendidikan. berhubungan dengan adalah- pendidikan ya, itu dilarang gitu dilarang. ya. Itu tempat-tempat yang forbidden ya, yang Oke, dilarang di betul. dalam PKPU. Terlepas dari semua itu, berarti di jalan protokol boleh Pak. Kalau mengacu ke sana iya. Oke. Berarti di pohon-pohon boleh Pak. Kalau mengacu ke sana iya. Berdasarkan yang Iya. satu dua tadi. Tapi kemudian kita juga Ada penjelasan lebih pemerintah lanjut Kota gitu ya. Lubuk tentu punya perda dong. Betul. Ya, punya peraturan daerah-daerah mana saja yang terlarang, Oke. daerah mana saja yang tidak boleh, fasilitas apa saja yang tidak Di diperbolehkan. luar tempat-tempat yang sudah Iya, disebutkan tadi. untuk dipasang APK atau alat peraga kampanye tadi ya. Oke. Nah, yang domain itu adalah domain dari pemerintah daerah. Tentunya kita berkoordinasi dan berkonsultasi tentu dengan saja mereka. berkonsultasi dengan Iya, pemerintah daerah pemerintah setempat daerah. gitu Yang ya. Yang mana sih kami nih? Oke, Yang nggak boleh kalau yang nggak masuk boleh, gitu. betul. Iya. Jangan sampai Ya, nanti jangan sampai menabrak. Betul sekali. Karena memang di samping itu alat untuk mensosialisasikan diri, oke, untuk memvisualisasikan diri, oke. Tapi kan kita juga harus memperhatikan apa? Estetika. Betul, Estetika estetika, dan aturan etika yang berlaku juga pemasangan. tetap Oh, ada begitu ya. Oke, seperti itu. Pak Debi, ini pembahasan kita semakin seru ini, tapi kita rehat sejenak, Bapak. Pemirsa Silampari TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini.